Diikuti lafal sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya Muhammad Anwar telah membuat surat pernyataan pada hari Rabu tanggal 17 September 2024 di Notaris Solehin di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah. Bahwa saya Arta Anoraga Japang telah membuat pernyataan surat pernyataan pada hari Rabu tanggal 17 September 2024 di Notaris Solihin, Kabupaten Cirebon. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Franciscus
kuasa. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya Fransiskus Herianto Marbun telah membuat pernyataan pada hari Rabu tanggal 17 September 2024 di hadapan Notaris Dr. Solihin di Kabupaten Cirebon dan belum pernah diajukan di persidangan. di persidangan. Gitu ya. Saya berjanji bahwa saya Fransiskus Herianto Marbun mengambil foto helm pada hari tanggal bulan lupa tahun 2016 di sebuah minimarket Alfamart di daerah Kota Cirebon. Lupa. dan belum pernah diajukan di persidangan. Ya, bisa bayang seperti ini. Saya berjanji bahwa saya Fransiskus Herianto Marbun telah mengambil foto ini di tahun 2016 tanggal hari lupa cuma bertempat di Tugu Semar tahun 2016 dan belum pernah diajukan di persidangan. Saya berjanji bahwa saya Fransiskus Herianto Marbun mengambil foto helm pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 hari itu sekitar pukul 23.30 di ruang jenazah RSUD Gunung Jati Cirebon menggunakan handphone merek Oppo Joy 3. Sudah. dan belum pernah diajukan di persidangan. Baik, ini akan diajukan sebagai saksi juga, Pak? Ya, tiga-tiganya. Baik, kita sumpah dulu ya sebagai saksi ya. Tadi identitasmu sudah kami periksa ya. Sudah kami periksa lagi karena sama kan identitasnya. Ada berubah nggak identitasnya? Nggak ada ya. Dengan para pemohon itu ada hubungan keluarga? Nggak ada ya. Hubungan kerjaan nggak ada ya. Kita ambil sumpah terlebih dahulu ya. Yang agama itu apa tuh? Islam duluan ya. Silakan maju ke depan.
Dua-duanya Pak, yang beragama Islam ikuti ucapan sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar. Ulangi, akan memberikan keterangan yang benar Akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain Daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk Pak. Baik, Pak Franciscus, silakan. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan untuk huruf P. Protestan Pak ya. Berjanji Pak ya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan Pak ambil KTP-nya. Sekaligus apa satu-satu? Sekaligus saja. Keberatan nggak dari termohon diperiksa sekaligus? Silakan Pak. Untuk Ya, karena ini memang berkaitan, jadi kami sekaligus saja biar efisien. Baik, saya mulai dengan akta ya. Siapa? Tentu akta adalah ketiga ini adalah temannya almarhum Eki ya. Siapa? Tiga-tiganya ya. Betul Pak. Nah, kemudian kalian sudah membuat pernyataan di notaris, nah, dipertanggungjawabkan hari ini di depan sidang dan disumpah. Maka untuk lebih efisiennya, kami akan membacakan dulu satu persatu isi surat pernyataan daripada masing-masing. Siapa? Silakan. Izin yang mulia. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Arta Anoraga Japang, tempat tanggal lahir sampai dengan alamat dianggap sudah dibacakan. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut. 1. Saya kenal dengan Muhammad Rizky Rudiana, selanjutnya disebut dengan Eki, sekitar tahun 2014 atau 2015, dikenalkan oleh orang tua atau bapak masing-masing. Setelah kenalan tersebut, lama tidak bertemu, saya ketemu dengan Eki lagi sekitar bulan Juni tahun 2016 di tempat kos saya di daerah belakang CSB. Kemudian kami berbincang-bincang. 2. Pada tanggal 27 Agustus 2016, sekira waktu asar atau sekira jam 15.30 WIB, saya dan Eki BBM-an. Eki nanya ada di mana, dan kemudian saya jawab di warung Babe yang terletak di Desa Sutawinangun, Kabupaten Cirebon. Kemudian saya menjemput Eki di depan SMK Islamic Center di daerah Cideng dan mengajak Eki nongkrong di warung Babe bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Muhammad Anwar, selanjutnya disebut Anwar, dan Yusra Arbianto, selanjutnya disebut Yusra. Ketiga, Eki kemudian menanyakan bengkel terdekat untuk benerin motor karena knalpot Eki goyang terus. Motor Eki adalah Yamaha Xeon warna biru telur asin dengan polet warna kuning. Karena saya tidak mengetahui persis di mana keberadaan bengkel, saya menyuruh teman yaitu Yusra untuk menemani Eki mencari bengkel. Setelah dari bengkel, Yusra dan Eki kembali ke Warbe. Kemudian saya, Anwar, dan Yusra termasuk Eki ngobrol sampai sekira jam 16.30 sampai dengan jam 17.00. Kemudian Yusra dan Anwar ke rumahnya, sedangkan saya dan Eki ke rumah saya. Di rumah saya dan Eki makan. Sekitar 10 menit setelah azan maghrib, dengan menggunakan sepeda motor milik Eki, saya dan Eki keluar rumah. Saya menuju ke area Kiban untuk membeli obat-obatan terlarang.
jenis Jenit, dan saya diberi Eki sebanyak 2 butir. Sekitar 15 menit di area Kiban, kemudian saya dan Eki berjalan atau berangkat menuju ke rumah Widi di daerah Cirebon Girang untuk menjemput Vina. Pada saat tiba di area rumah Widi, saya menunggu di gang dekat jalan raya, dan saya hanya melihat satu cewek atau wanita yang berparas gendut, sedangkan Eki mendekati ke rumah Widi. Setelah Vina dan Eki datang menghampiri saya, kemudian saya berbonceng 3 bersama Eki dan Vina. Saya di depan, Eki yang mengendarai motor, dan Vina di belakang. Saya, Eki dan Vina dengan mengendarai motor menuju daerah Dawuan ke rumah Anwar. Saat itu Eki menggunakan baju berwarna putih dan Vina menggunakan baju terusan warna hitam dan ada motif putih. Sesampainya di rumah Anwar, saya melihat ada Anwar dan Yusra. Jadi ada 5 orang saat itu. Saya, Eki, Vina, Anwar, dan Yusra. Kemudian kami nongkrong di rumah Anwar karena kebetulan ada pentas musik 17 Agustusan. Kemudian kami bercengkrama sembari minum es dan minum kopi. Sebagai anak muda yang sedang berkumpul, ada inisiatif untuk patungan uang membeli minuman keras. Tidak beberapa lama kemudian minuman datang. Kemudian saya dan teman-teman berinisiatif mencari tempat yang pantas untuk minum-minum. Lalu saya dan rekan berpindah ke tempat semacam kebun kosong yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anwar, sekitar 125 meter. Kemudian saya dan rekan minum bersama. Pada saat saya sudah minum 1 kali, pacar saya datang dan menemui saya. Saya dan pacar bertengkar, lalu pacar saya pulang dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian saya berinisiatif mengantar pulang pacar dengan menggunakan motor milik Yusra. Pada saat meninggalkan lokasi tempat minum, rekan saya yang masih ada yaitu Eki, Vina, Anwar, dan Yusra. Saya berangkat sekitar jam 9-an sampai jam 9.30 malam atau pukul 21 sampai 21.30 WIB. Sebelum mengantar pacar, saya berpesan kepada Anwar dan Yusra untuk meminjamkan baju ke Eki karena baju Eki basah dan kotor karena terkena gerimis. Dalam perjalanan saya mengantar pacar sambil bermain HP dan Eki BBM minta izin untuk pulang dulu, minta uang ke orang tua. Kepada saya, Eki mengatakan ke arah Majalengka. Setelah mengantar pacar, saya duduk di pendopo di daerah Pegambiran dan main HP dengan maksud memantau Eki dan bertanya-tanya kenapa Eki gak ada kabar. Dan sebelum pulang mengirimkan pesan ping sebanyak 3 kali. Sekitar jam 10-an atau 22.00 WIB lebih, pesan BBM dari saya ke Eki sudah checklist 1, artinya pesan tidak terkirim. Kemudian saya pulang ke rumah untuk mengambil uang dan berencana kembali ke rumah Anwar untuk mengantarkan motor milik Yusra yang saya gunakan mengantar pacar. Sebelum berangkat, saya duduk-duduk dulu di rumah sambil melihat HP, dan dalam status BBM saya membaca berita RIP Eki RDN. Kemudian saya mencari tahu kebenarannya, yang pada akhirnya saya melihat ada foto almarhum Eki yang menggunakan baju hitam. Saya juga memberitahukan kepada Anwar dan Yusra mengenai berita ini melalui pesan singkat BBM. Untuk memastikan kebenaran berita tersebut, lalu saya lalu berangkat menuju RSUD Gunung Jati. Sesampainya di parkir RSUD Gunung Jati, saya melihat sudah banyak rekan-rekan almarhum dari geng motor XTC. Dulu namanya masih geng. Pada saat di parkiran, saya mendengar ada di antara rekan-rekan almarhum Eki dari XTC yang mengatakan, "Sama siapa?
almarhum tadi malam. Kalau saya tahu, maka akan saya bunuh juga. Mendengar hal itu, saya merasa ketakutan dan mengurungkan niat masuk ke rumah sakit. Kemudian saya pulang ke rumah. Demikianlah surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan dan keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan dan keterangan ini untuk dapat dipergunakan semana mestinya. Kabupaten Cirebon, 17 September 2024, yang menyatakan Arta Anuraga Japang, saksi-saksi Pupung Agung Purnomo, Billy Yugata Halimawan. Majelis yang mulia, sekaligus saya bacakan pernyataan Anwar karena nanti berkaitan. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Anwar, tempat tanggal lahir sampai dengan alamat dianggap sudah dibacakan. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut, bahwa saya kenal dengan Muhammad Rizky Rudiana, selanjutnya disebut Eki, pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 WIB melalui Arta Anuraga Japang, selanjutnya disebut Arta, di warung Babeh yang terletak di Desa Sutawinangun, Kabupaten Cirebon, di mana saya, Arta Yusra Arbianto, dan Eki nongkrong dan mengobrol. Bahwa tidak lama setelah Eki datang dengan menggunakan sepeda motor warna biru telur asin dan ada polet warna kuning, menceritakan ada masalah baut pada knalpot motornya, dan kemudian bersama dengan Yusra pergi mencari bengkel dan kembali ke warung Babeh, dan kami ngobrol sampai dengan sekira jam 16.30 sampai dengan jam 17 WIB. Kemudian kami bubar dan saya pulang ke rumah saya bersama dengan Yusra. Bahwa sekitar jam 19 sampai jam 19.30 WIB, Arta, Eki dan Tina datang ke rumah saya berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik Eki. Kami berlima mengobrol sambil meminum kopi dan es. Perlu saya terangkan bahwa saat itu di samping rumah saya ada pentas musik dalam rangka peringatan hari ulang tahun 17 Agustusan. Ya, tolong ya pengunjung sidang yang masih ada aktif handphonenya, kita dinonaktifkan dulu Bu. Itu akan sangat mengganggu jalannya persidangan. Masih ada yang aktif ya handphonenya, silakan dinonaktifkan dulu Pak dan Ibu. Terima kasih, silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih yang mulia. Sebagai anak muda yang sedang berkumpul, ada inisiatif untuk patungan uang membeli minuman keras dan meminta tolong kenalan saya warga Dawat untuk membelikan. Tidak berapa lama kemudian minuman datang, yaitu sekitar pukul 20.30 WIB. Pada saat di panggung sedang dilakukan cek sound atau persiapan pertunjukan musik. Kemudian saya dan rekan berinisiatif mencari tempat yang pantas untuk minum-minum. Lalu saya dan rekan berpindah ke tempat semacam kebun kosong yang jaraknya tidak jauh dari rumah saya, sekitar 125 meter. Kemudian saya, Arta, Yusra, dan Eki minum bersama. Bahwa sekitar pukul 21.00 sampai dengan 21.30 pada saat sedang minum bersama, pacar Arta datang. Kemudian Arta dan pacarnya menjauh dari kami. Kemudian pacar Arta pulang menggunakan sepeda motornya, dan Arta pun mengikuti pacarnya dengan menggunakan sepeda motor milik Yusra. Bahwa setelah Arta berangkat, tidak lama kemudian saya, Eki, Yusra, dan Vina pun membubarkan diri dan kembali ke rumah saya. Bahwa sekitar jam 21.30 lebih, saat di rumah saya, Vina meminta izin ke toilet, dan kemudian saya tunjukkan lokasi toilet. Setelah Vina keluar dari toilet, Eki mengatakan meminjam baju kepada saya, lalu saya mengambil kaos
dan menyerahkan kaos kepada Eki untuk mengganti pakaian karena pakaian Eki kelihatan basah dan kotor karena terkena gerimis. Adapun baju yang saya berikan kepada Eki adalah kaos berwarna hitam lengan pendek. Eki mengganti pakaian di depan rumah saya, di depan motor miliknya. Eki bermaksud pamit dan mengatakan akan pergi ke rumah orang tua untuk meminta uang. Saya melihat Eki menggulung bajunya yang berwarna putih lalu dimasukkan ke jok motor. Pada saat memasukkan bajunya ke jok motor, saya melihat ada jaket ekstasi. Kemudian saya bermaksud mengambil jaket tersebut untuk tidak dipakai Eki, karena apabila dipakai bisa terjadi macam-macam pada saat mereka mengambil uang. Eki menahan dan sempat terjadi sedikit tarik-tarikan. Akhirnya Eki menyimpan jaket tersebut di jok motor. Kemudian sekitar 21.45 sampai dengan 22 WIB, Eki dan Vina meninggalkan rumah saya. Bahwa perlu saya terangkan, perkiraan waktu sekitar pukul 21.30 WIB lebih, yaitu pada saat Vina ke toilet lalu diikuti Eki mengganti baju, berdasarkan kegiatan rutin yang dilakukan oleh orang tua saya yang berdagang toge, di mana secara rutin jam 20.30 WIB orang tua saya bangun, lalu jam 21 WIB sampai dengan 21.03 WIB menyiram toge. Kemudian pada malam itu bersama juga orang tua saya menuju lokasi panggung untuk menonton pentas musik. Bahwa sekitar jam 23 WIB, Yusra memberitahukan bahwa ada pesan BBM dari Arta yang mengatakan dan bertanya mengenai berita dalam status BBM, yaitu RIP Eki RDN. Bahwa setelah mendapat berita tersebut, saya dan Yusra berangkat menuju RSUD Gunung Jati. Akan tetapi di perjalanan Arta menelepon agar tidak usah melanjutkan perjalanan karena situasi tidak baik. Kemudian saya dan Yusra kembali ke rumah. Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dianggap dibacakan Kabupaten Cirebon 17 September 2024 yang menyatakan Muhammad Anwar. Dilanjutkan oleh rekan untuk pernyataan Franciscus yang mulia. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini dianggap dibacakan. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut, bahwa saya adalah pengambil foto helm merek KYT warna merah putih dengan keterangan sebagai berikut. Alat pengambilan foto handphone Oppo Joy 3 milik saya. Hari tanggal pengambilan foto Sabtu 27 Agustus 2016. Jam pengambilan foto sekitar jam 23.30 sampai dengan 23.40 WIB. Lokasi pengambilan foto ruang jenazah RSUD Gunung Jati, Jalan Kesambi nomor 56, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bahwa hubungan saya dengan helm tersebut adalah bahwa helm tersebut merupakan milik saya yang dipinjam oleh saudara Muhammad Rizky Rudiana. Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan dan keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan dan keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kabupaten Cirebon 17 September 2024 yang menyatakan
Franciscus Herianto Marbun. Baik, itu tadi benar ya pernyataannya Benar, Pak. semua ya. Iya. Baik, kita mulai. Saya mulai dari